Halo guys, agenda pagi ini ya guys, kita mau jalan-jalan, mau lihat dan sekaligus menyurvei ya. Mungkin siapa tahu di sekitar sini itu ada tanaman cabai rawit ya, entah itu cabai rawit atau cabai merah keriting atau cabai merah besar. Dan biasanya kalau di musim saat ini, di musim-musim bulan, maksudnya di bulan-bulan Desember seperti ini, biasanya itu ada yang lagi tanam, ada yang sudah petik ya. Nah maka dari itu nanti kita jalan-jalan nih, kita survei, siapa tahu nanti kita menemukan cabai ya yang pertumbuhannya itu subur, buahnya itu lebat. Nanti kita cari tahu rahasianya itu pakai apa ya. Oke, jangan skip, stay tune di channel ini supaya tidak ketinggalan informasi-informasi seputar dunia pertanian. Oke guys, kita prepare dulu. Nah ini guys, sekarang kita sudah sampai lokasi nih. Kita menemukan yaitu tanaman cabai rawit ini guys. Oke, kita nanti cari tahu tuh ya benih yang digunakan sama pupuk obatnya itu apa yang digunakan, nanti kita cari tahu. Kita cari petaninya langsung nanti. Nah ini guys, kebetulan di sini itu ada Pak Wanto selaku petugas dari Agro Citra Mandiri Cap Candi ya. Ini kita kebetulan banget nih, kita samperin aja tuh Pak Wantonya. Halo Pak. Ya Mas. Kebetulan. Halo juga. Selamat siang Pak. Selamat siang juga Mas. Apa Pak Wanto bisa ada di sini tuh gimana ini ceritanya ini? Kebetulan ini lahan ini milik petani binaan saya Mas. Oh gitu, lah malah kebetulan banget ini. Ya. Nah gini aja Pak, kita boleh minta waktunya sebentar? Boleh Mas, monggo, monggo. Ya udah, kita tanya-tanya aja langsung dari pembinanya aja ini. Malah nanti bisa tuntas itu rahasia apa, misal dari pupuk sampai obat-obatan dan nutrisi itu menggunakan apa. Nah kita cari posisi untuk ngobrol-ngobrol yang enak. Oke guys. Nah di sini aja ya Pak ya. Oke, biar aja Mas. Oke, kita duduk-duduk di sini saja. Waduh, nggak takut Mas ya. Nggak aman, insya Allah. Itu Pak, tadi itu kita pantau, kita lihat-lihat dari kejauhan tanaman cabai rawit ini bertumbuh dengan subur emang iya, cuman ada sesuatu yang beda secara metode secara metode tanam. Oh gitu. Jelas beda Mas. Kita untuk di MT ini tanaman bulan Agustus sama September kita menggunakan
metode konsep tumpang sari antara cabai besar dan juga cabai rawit, Mas. Seperti itu. Ya. Jadi itu guys ya, cara metode tanam ini tumpang sari ternyata itu sama cabai merah besar ya Pak ya. Ya, betul. Oke, terus ini Pak, kita cari tahu dulu secara olahan itu dulunya itu gimana ini Pak. Mungkin ada sesuatu, misal pupuk yang digunakan itu apa untuk pupuk dasar itu? Kita menyarankan sebagai petugas lapangan memberikan edukasi sama petani. Yang pertama kita ini dikasih dolomit, Mas. Oh, kapur dolomit. Ya, kapur dolomit. Setelah kita sebar, terus kita kultivator. Ya. Setelah itu terus kita diamkan sekitar 1 minggu, Mas. Oh ya, oke sebentar. Ini untuk luas ini masuk berapa ribu tanaman ini Pak? Ini kurang lebihnya 2.400 tanaman, Mas. 2.400 pohon. Ya. Oke. Nah terus untuk kapur dolomit yang digunakan itu berapa itu? Kemarin lebihnya? kita kasih di 20 kandi, Mas. Oh 20 kandi. 20 kandi itu bagur. Karung. Ya. Karung. Ya. Betul. Karung. 20 karung ya. Oke. Terus mungkin ada lagi itu. Nah itu kita juga ditambahi dengan pupuk kandang yang sudah difermentasi dengan berbagai mikroba, Mas. Oh gitu. Ya, berbagai mikroba untuk pembenah tanah. Iya. Juga ada penambatan nitrogen, juga ada untuk pelarut fosfat dan kalium. Walah komplit. Nah ini memang mikroba yang kita berikan. Ini memang sesuai dengan SOP apa yang dibutuhkan tanaman, Mas. Oh, berarti ya. Berarti emang udah komplit banget itu. Lah misal itu estimasi pupuk kandang, misal berapa kilo, misal katakanlah 600 kilo atau 500 itu kira-kira berapa itu? Nah ini kemarin kita menggunakan ini sih tidak banyak karena memang pupuk ini kan sudah difermentasi, Mas ya. Dengan fermentasi sehingga pupuk yang kita berikan itu paling sekitar 1 kintal karena memang sudah bentuk. 1 kintal. Iya, karena sudah bentuknya itu serbuk gitu loh, Mas. Itu mungkin kalau masih rowo ya, rongga itu yo terlalu banyak lah, Mas, mungkin ya. Tapi ini memang dengan perlakuan sehingga sudah pure seperti debu gitu loh, Mas. Sudah lembut katakanlah ya, bukan granul lagi katakanlah gitu. Oh ya, oke. Itu menggunakan 1 kuintal. Ya, kurang lebihnya 1 kuintal aplikasi untuk 2.400-an pohon. Betul. Oh ya, oke pemirsa, itu guys nanti bisa dicatat itu guys untuk pupuk dasar ya, kapur dolomit, oke, sama pupuk kandang. Oke, nah sekarang gini, untuk mulsa yang digunakan itu ukurannya berapa ini? Mulsa. Ini kita menggunakan mulsa ini 60 ataupun setelah dibuka 120, Mas. Oh 120 ya. Karena memang kita kan tadi sudah saya sampaikan ini metode tumpang sari, sari sehingga memang butuh bisa dikatakan untuk bedengan ini kan besar dan lebar gitu, Mas. Iya. Seperti itu. Nah untuk untuk mulsa yang digunakan kan 120. Sekarang untuk jarak tanam gitu antara cabai rawit sama cabai merah besarnya itu jaraknya itu berapa itu? Nah ini untuk cabai besarnya ini pokoknya antara cabai besar ini kan sudah bisa dikatakan di pinggir nih, Mas. Di pinggir ini kita menggunakan di angka 70 cm, Mas, antara cabai besar sama cabai besar yang pinggir sama pinggir itu di angka 70 cm. 70 cm. Untuk rentangnya, untuk jajarnya kita menggunakan jarak di angka 45 cm. 45. Betul. Terus untuk lubang pupuk itu pasti ada ya? Pasti ada. Ini diantaranya antara ini kan ada segitiga akhirnya, Mas. Karena pinggir-pinggir ya kan, kanan kirinya ini sudah ada cabai besar sehingga untuk cabai rawitnya kita kasih di tengah, Mas. Dikasih tengah, tapi dengan jarak tanam itu agak kerap. Kita mengambil
di angka 20 sampai 22 cm. Iya. Sehingga konsepnya ini untuk rawit ini kita mengambil satu baris cuma di tengah. Satu baris. Ya, seperti itu. Oke Pak, lalu ini untuk benihnya sekarang. Benihnya ini yang digunakan petaninya ini menggunakan benih apa itu? Ini benih yang cabai besar, kita menggunakan benih dari panah merah, Mas. Benih dari panah Ya, merah. cap panah merah. Oh, cap panah merah. Kalau untuk benih cabai rawitnya? Kalau dari rawitnya tetap konsep kita tetap bagaimana mencari benih itu yang sudah tahan virus dan bisa dikatakan pasti panen. Iya. Kita menggunakan cabai rawit merek viral, Mas, dari Cap Candi. Oh, Seperti cabai itu. rawit viral. Iya, dari Candi itu Candi. ternyata guys yang digunakan petaninya ini. Oke, untuk benihnya kan menggunakan itu. Sekarang ini untuk perawatannya ini dari nol tanam sampai usia sekarang itu udah usia berapa hari? Setelah usianya tanam ini sekitar 115-120, Mas. Oh, 115 Ya usianya. Tapi ini sudah petik yang ketiga kali, Mas. Yang ketiga kali. Ketiga kali mau keempat ini kan sebenarnya hari ini kan petik, tapi berhubung cuaca tidak mendukung, memang hujan hujan sejak itu pagi, tadi. ya kan, sehingga insya Allah di cancel besok pagi. Oh gitu. Usia 120 hari. 20 ya. kurang Usia 20 hari sudah petikan yang keempat, menginjak kelima ya. Menginjak kelima ini. Oke, nah untuk perawatannya itu ketika di usia mungkin awal mula untuk penyepraian itu mungkin di usia 15 hari setelah tanam mungkin. Nah itu untuk pencegahan dari entah itu hama maupun penyakit seperti jamur itu menggunakan apa itu Pak? Oh gitu. Ini yang jelas untuk di awal-awal kita untuk antisipasi untuk trip ya, untuk trip kita menggunakan istilahnya itu nyun sewu karena ini di merek dagang kan banyak Mas, ya kan, ya merek dagang banyak ya kan. Intinya nanti saya akan menyampaikan kan cuma di bahan Mas ya. Oh ya, oke. Cuma di bahan. Bahan aktifnya Bahan aja. aktif lah ya, bahan aktifnya. Ya. Kan ini banyak teman-teman. Oke, berarti nanti ya. bisa dicari itu guys ya. Untuk bahan aktifnya itu nanti ada di apa itu merek dagang apa aja nanti bisa dicari. Oke Pak. Lalu untuk usia di masa-masa vegetatif itu untuk mengatasi hama itu menggunakan apa dan dosisnya itu berapa itu? Oh gitu. Kita menggunakan untuk fase-fase vegetatif Mas ya. Vegetatif kita hanya menggunakan bahan aktif imidacloprid Mas. Oh, imidacloprid. Karena nyun sewu kalau saya menyebut merek otomatis kan ini banyak pelaku bisnis, pelaku perusahaan Mas. Ya, biar kan nanti petani mencari di toko gitulah intinya Mas ya. Biar supaya nggak fanatik dengan ya nggak fanatik itu, seperti itu. Ya, intinya kita menggunakan bahan aktif imidacloprid. Imidacloprid. Oke, itu untuk aplikasinya menggunakan berapa itu untuk takaran? Dosis yang digunakan. Dosis yang digunakan sesuai dengan label kemasan yang ada Mas. Merek dan kemasan itu kan semua kan pasti ada aplikasi dosis berapa. Kita sesuai dengan anjuran yang tertera dalam kemasan seperti itu. Oke. Itu untuk hama ya. Selain itu mungkin ada lagi yang digunakan selain imidacloprid. Ini untuk fase vegetatif umur 15 hari kita memang baru menggunakan imidacloprid Mas. Oh, baru menggunakan itu. Setelah kok sampai dengan umur 1 bulan sampai 40 hari kan sudah ada ulat Mas. Kita campur dengan insektisida dengan bahan aktif chlorpyrifos Mas. Oh, chlorpyrifos. Jadi imidacloprid dimix dengan chlorpyrifos alhamdulillah sudah mampu untuk mengendalikan ulat dan tripnya seperti itu. Oh, Mas. itu. Nah, untuk dosisnya berapa itu tadi sesuai anjuran itu sesuai tadi anjuran juga? Karena di musim kemarau ya, di musim kemarau seperti waktu kemarin ya, sebelum musim penghujan. Kalau kita menggunakan dengan kode yang EC itu kan emulsi ya, emulsi dengan kandungan bahan aktif kan minyak Mas. Nah itu khawatir andaikan dengan dosis yang tinggi pasti nanti akan gosong Mas di sekitar daun yang muda ini. Oh iya. Toksis bahasannya lah ya, keracunan ataupun toksis karena memang
kondisi pestisida ini panas ditambah dengan cuaca yang panas, kondisi tanah kering ya kan. Nah, nanti yang stres itu kan tanamannya yang tidak kuat. Oh gitu. Sehingga dosis yang kita berikan untuk bahan yang insektisida yang dengan kandungan bahan aktif dan kode belakangnya isi itu pasti rendah, Mas. Ya, Kita tidak berani untuk dengan up dosis, tidak berani. Nggak berani. Memang sesuai dengan anjuran saja. Sesuai dengan anjuran. Itu guys, sesuai Seperti dengan anjuran saja. Kalau buat anak jangan coba-coba. Oke, next. Kalau untuk menanggulangi atau mengantisipasi terjadinya serangan terhadap penyakit jamur misal, itu yang digunakan apa itu? Oh gitu. Nah ini untuk jamur, kita memang kemarin itu kan karena pas tanam musim kemarau Mas ya, setelah umur 60 sampai 65 hari kan baru ada hujan pertama itu sih. Oh iya. Ya kan, pas hujan pertama, terus teman petani ini kan main ke rumah. Lah intinya kan tanya, itu mau disemprot pakai apa lah, sehingga saya menyarankan untuk ditambah dengan fungisida karena sudah ada hujan seperti itulah. Ya betul. Nah itu sebagai saya sebagai petugas harapan menganjurkan untuk kasih fungisida golongan yang biasa ya, saya kasih difenoconazole. Oh, difenoconazole. Ya seperti yang itu, digunakan itu guys untuk mengantisipasi terjadinya serangan terhadap jamur. Pada intinya yang digunakan difenoconazole dengan dosis sesuai anjuran itu tadi. Betul. Ya, untuk dosis sesuai dengan anjuran ya. Oke, mungkin ada lagi. Ini kan dari umur 80 ke sini, ini kan sudah curah hujan kan mulai aktif ya hujannya itulah. Nah ini memang ini ada penambahan lagi untuk fungisida. Ini fungisida kontak. Yang kita gunakan ya bahan aktif mancozeb. Seperti mancozeb. Ya, satu ini mancozeb, terus di 5 harinya lagi klorotalonil gitu loh. Oh, jadi antara yang kontak ini antara mancozeb sama klorotalonil, kita selang-seling. Mancozeb sama klorotalonil. Ya, seperti itu. Berarti cuman itu aja ini yang digunakan itu tadi. Nah, untuk nutrisi sekarang ini yang digunakan di masa-masa vegetatif sama masa-masa generatif itu yang digunakan apa itu? Nah, ini untuk perlakuan hanya di buah masuk fase generatifnya, Mas. Begitu sudah kelihatan bunga, kita ini menganjurkan pakai Master Big, Mas. Oh, petaninya disuruh menggunakan Master Big. Ya, dengan aplikasi. Aplikasi tetap 1 minggu sekali, Mas. Dosis yang tertera itu 2 sendok, Mas. 2 sendok makan. Untuk nutrisinya itu menggunakan itu tadi. Kita menggunakan Master Big untuk hanya di fase generatifnya, hanya di pembungaan dan pembuahan, Mas. Oh, yang digunakan memang pupuk ini memang spesial, memang hanya untuk pembungaan dan pembuahan. Andai kan salah aplikasi nanti di fase vegetatif, ini akan membengkai ataupun dengan ruas terlalu pendek gitu loh. Oh gitu. Ya seperti itu. Oh ya. Oke, mungkin ada lagi yang digunakan itu. Ya. Bentar Mas, tolong ambilkan Mas di mobil Mas. Oke, terima kasih Mas. Boleh saya lihat itu? Oh, yang ini. Nah ini apa ini? Lah, itu adalah perekat, Mas. Oh, ini perekat. Ya, seperti itu. Perekat, perata, penembus dan juga pelembab. Oh, betul. Seperti itu yang digunakan sama ini. Oh ya, oke. Lalu untuk dosisnya ini menggunakan berapa ini? Untuk dosisnya? Itu untuk dosisnya karena memang ini memang si kecil tapi sekti. Ini gitu. Untuk per tangki 20 liter air hanya menggunakan 2 mili. Oh, menggunakan 2 mili? Hanya 2 mili. Per 20 liter air? Per 20 liter air. Buset. Ini guys, menggunakan 2 mili untuk 20 liter air. Kecil-kecil cabai rawit ini guys. Ya, seperti itu. Oke. Siap gerak itu untuk penembus, perata dan juga pelembab ya, menggunakan ini. Lalu untuk benihnya, nah ini guys yang digunakan petaninya ini menggunakan benih cabai rawit viral. Ini seperti ini ternyata. Oke.
Lalu untuk pupuk susulan ini menggunakan apa? Mungkin ada itu. Ya jelas. Nah, memang konsep kita untuk pemupukan itu kan tiap 35 hari sekali. Oh, 35 hari sekali. Karena memang awal untuk pengolahan tanah kita hanya menggunakan tadi dolomit dan pupuk kandang. Karena kalau di musim kemarau kita menyiapkan pupuk kimia, takut nanti di saat kau pindah tanam ini akan kebakar. Oh gitu, gosong. Gosong gitu loh. Nah, sehingga untuk pupuk yang kimia ini kita berikan kontinu Mas, tiap 35 hari sekali. Oke, lalu untuk pupuknya yang digunakan apa itu Pak? Yang jelas kita untuk di awal-awal karena untuk perakaran kita menggunakan tetap kandungan fosfat tinggi Mas. Fosfat tinggi. Ya, terus nanti di peralihan kita menggunakan pupuk NPK 1616. Lah untuk fosfatnya itu yang digunakan berapa kilo itu? Ini kemarin cuma 1 kintal. Ini sudah campuran NPK 1616 dicampur dengan pupuk fosfat itu 50 kilo. Jadi ini sejumlah 1 kintal Mas. 1 kintal. Ya, berarti untuk fosfatnya menggunakan 50 kilo, terus 1616-nya menggunakan 50 kilo. Seperti itu. Diaplikasikan untuk 2400 pohon. Betul. Oke. Terus di usia 85. Nah, kita sudah menggunakan juga NPK tapi dengan kandungan kalium yang tinggi Mas. Karena memang fungsi dari kandungan kalium tinggi memang untuk pembungaan. Betul. Karena memang kalau sudah umur 80-85 hari kan memang sudah kelihatan buah. Jadi memang kita memberikan itu memang harus sesuai dengan kebutuhan tanaman seperti itu. Lalu yang digunakan berapa kilo tuh untuk? Nah kemarin untuk NPK-nya yang kandungan kalium tinggi itu hanya setengah kintal Mas. Setengah kintal, ya, 50 kilo ya? Ya, seperti 50 kilo. Nah itu guys, untuk rahasianya petaninya ini yang digunakan itu tadi ya, yang udah kita sepilkan. Jangan lupa itu nanti dicatat itu supaya buat pembelajaran untuk kita semua, bahwasanya dengan cara bapaknya ini yang untuk rahasia pupuk entah itu obat yang digunakan itu tadi, jangan lupa itu dicatat itu guys. Jadi untuk kalkulasi ya, kalkulasi pupuk yang diberikan ya, kemarin kita sama yang punya lahan ini kita sudah menghitung itu baru di angka Rp860. 860 per tanaman. Ya, sangat murah itu ya. Rp860 ini mulai dari dolomit ya kan, dengan pupuk kandang, pupuk susulan tadi yang saya sampaikan, fosfat sama NPK 16, termasuk ini pupuk yang kandungan kalium tinggi, kita global ini sampai dengan hari ini sudah masuk di angka Rp860 per tanaman. Per tanaman. Seperti itu. Oke. Sedangkan gini, untuk petikan pertama itu mendapat berapa kilo itu? Nah, kemarin kita petikan pertama itu mendapatkan 8 kilo Mas. 8 kilo. 8 kilo. Terus yang kedua 19 kilo. Terus yang ketiganya itu 32 kilo. 32. Ya, terus yang keempatnya itu dapat 46. Ya, ini dengan aplikasi kelima ini 2400 pohon ya. Betul. Istimewa berarti emang itu seluruh. Nanti bisa ditiru tuh untuk metode petaninya ini. Nah gini Pak, ini petani binaan bapaknya ini ngomong-ngomong itu orangnya orang mana itu? Oh gitu. Ini yang punya lahan ini, petani itu namanya Mas Yulianto. Ini orang Mangir, Pandimulyo, Kecamatan Bulu. Orang Mangir ya, orang Mangir, Pandimulyo. Pandimulyo, Kecamatan Bulu ya. Nah jadi gini itu Pak, kemarin itu kita survei di daerah Kaloran sana. Itu juga tanaman viral. Terus kita juga survei di daerah Temanggung sana. Itu juga tanaman benih cabai rawit viral. Terus kemarin terakhir itu ya, saya survei itu di daerah Kecamatan Bulu itu juga
tanaman cabai rawit viral itu petani binaan Pak Wanto juga itu. Oh iya, kebetulan kita memang menggalang suatu komunitas, Mas. Komunitas untuk petani cabai. Ini bisa dikatakan memang grup kecil, bisa dikatakan kita sering komunikasi, chattingan seperti itu. Jadi dari mereka itu memberi informasi lewat foto. Oh, yang terjadi dalam tanamannya itu seperti apa, di foto kirim lah. Kita istilahnya kan sharing, Mas. Oh, berarti itu bisa dibantu dibina juga sama Pak Wanto berarti? Ya, insya Allah. Karena di sini kan yang namanya ilmu itu kan ilmu pertanian, Mas. Khususnya pertanian kan tiap tahun ini kan belajar, Mas. Sebenarnya itu loh. Setiap tahun, Pak. Karena memang cuaca pun tidak pastilah, iya kan? Seperti tahun yang kemarinnya ya kan, ini sudah ada kemarau basah. Tapi untuk di musim sekarang kan kemarau panjang gitulah. Iya, Berarti konsep penanamannya, pencarian benih yang bagus, yang tahan bule, yang kuat nanti di musim penghujan ataupun apa kan memang kita sering diskusi seperti itu, Mas. Oh, nah ini guys untuk para petani itu tentunya di sekitar Temanggung Jawa Tengah lah ya, Temanggung Jawa Tengah nanti bisa dikonfirmasikan di sini tuh yang punya tanaman dengan catatan cabai rawit viral ya Pak ya. Dengan cabai rawit viral nanti bisa dibantu pantau sama Pak Wanto ini. Khususnya di Temanggung Jawa Tengah ya. Itu mungkin ada yang punya tanaman itu nanti bisa dikonfirmasikan di channel ini. Nanti kita hubungkan secara langsung ke Pak Wanto itu. Pokoknya dengan senang hati apabila memang ilmu saya ini bisa bermanfaat untuk para teman-teman petani, Mas. Oke. Seperti itu. Karena harapan itu kan petani itu sekarang itu biaya yang dikeluarkan kan sudah besar, Mas. Intinya bagaimana petani itu dengan konsep metode tertentu itu bisa panen seperti itu. Walaupun sebenarnya saya itu tidak punya kemampuan apa-apa, Mas. Tapi intinya senang berbagi lah seperti itu. Kita diskusi, berbagi bagaimana permasalahannya, kondisi di lapangan seperti itulah. Pokoknya saya selalu siap dan dengan senang hati seperti itu, Mas. Oke. Nah itu pemirsa, ini kesempatan ini berhubung Pak Wantonya itu ya baik hati dan itu misal ada tanaman cabai rawit di khususnya di Temanggung Jawa itu Temanggung Jawa Tengah gitu ya tentunya nanti bisa dibantu pantau, nanti bisa dibantu bina sama Pak Wanto ini. Tapi ngomong-ngomong ini kita cari tahu dulu Pak Wanto itu menggeluti dunia pertanian itu sudah berapa lama itu? Waduh, apa mungkin itu masih di dalam kandungan sudah menggeluti dunia pertanian itu? Oh gitu ya. Iya. Kalau saya boleh sedikit cerita, Mas. Memang latar belakang saya itu bapak ibu kan memang petani, Mas ya. Petani. Ya saya itu hanya diajari untuk bagaimana bisa ke sawah dan menanam apa yang mau ditanam seperti itu. Sehingga alhamdulillah kita itu untuk pembinaan di petani ini sudah hampir sekitar 15 tahunan, Mas. 15 tahun? Ya. Oh, nah itu pemirsa, berarti kan selama 15 tahun itu kan menggeluti di dunia pertanian, tentunya kan sudah berpengalaman ya. Entah itu mau budidaya tanaman, entah itu cabai ya, tentunya untuk cabai itu khususnya. Entah itu di dataran rendah maupun di dataran tinggi pastinya itu sudah mempunyai pengalaman tersendiri ya Pak? Ya sedikit punya pengalaman karena suatu problem, suatu masalah kan sebenarnya kan akan menjadi sebuah guru, Mas, atau pembelajaran yang berharga buat kita. Kita sebagai petani, kita sebagai istilahnya tuh sama-sama dengan bahasa satu rasa satu pedasnya itu kan bisa merasakan hal seperti itulah. Oke. Nah jadi gini itu Pak, di sekeliling kita itu di sekeliling sini itu tanaman cabai rawit itu sama-sama cabai rawit, tapi banyak yang terserang oleh Gemini virus atau penyakit bule itu. Tapi kenapa banyak itu yang suka menanam cabai rawit tentunya viral itu Pak?
Oh gitu. Itu pasti ada rahasia itu dari viral itu. Apa itu rahasianya? Oh gitu. Boleh kita menginformasikan untuk cabai rawit merek viral ini memang dari awal, ya kan? Dari awal kita mendistribusikan untuk pasar itu sejak 5 tahun yang lalu itu memang bisa dikatakan dari Agrocitra Mandiri ataupun Cap Candi ini memang mengeluarkan konsep itu rawit tahan bule, Mas. Jadi memang bisa dijalankan kalau petani yang sering mengikuti perkembangan dari Agrocitra Mandiri itu pasti yang dipilih itu viral, Mas. Karena secara tidak langsung dari segi ketahanan bule itu yang paling utama ya. Virus. Itu memang betul-betul mampu dan kuat, Mas. Di segala cuaca, segala medan bisa gitu. Seperti itu. Dan harapan petani itu kan dengan adanya rawatan yang gampang, ya kan. Pertama tidak stres dulu, Mas. Petani itu memang harus dibuat senang dulu. Kalau tidak boleh mesti senang. Cara perawatan akhirnya dengan rasa, ya kan, dengan hati yang senang itu akan berpengaruh dalam kondisi tanaman itu. Gitu. Seperti itu. Dan yang tidak kalah penting, Mas, untuk viral ini bisa dikatakan dengan suatu sentuhan teknologi. Dan ini sudah masuk inhibrida gitu loh, Mas. Inhibrida. Ya, sudah masuk inhibrida itu, guys. Ya, dengan bahasa masuk hibrida tadi inhibrida gitu loh, Mas. Iya, inhibrida. Oke. Ya, memang sudah ada sentuhan sampai ke arah ini. Tadi sehingga ke depan yang akan lebih menjanjikan petani itu tetap menanam yang tipe-tipe seperti ini yang tahan virus, Mas. Tahan virus. Seperti itu, Mas. Oke, berarti itu rahasianya salah satunya ya. Ya. Sudah inhibrida. Ya. Nah, itu guys ya. Yang jelas pasti panen, Mas. Pasti panen. Soalnya toleran terhadap virus atau gemini virus ya, penyakit bule itu, guys. Lah mungkin ada pesan untuk petani di seluruh Indonesia itu, Pak. Oh gitu ya. Pesan saya ya dengan sana sini memang banyak tanaman cabai, intinya saya hanya menegaskan menggarisbawahi bisa dikatakan menanam viral pasti panen. Oh gitu. Seperti itu. Perawatan gampang pasti panen. Oke. Seperti itu. Siap. Oke, terima kasih ini Pak untuk waktunya ya. Dan ini mohon maaf sudah mengganggu waktunya Bapak. Ini udah kita tanya jawabi ya. Oke, untuk para petani di seluruh Indonesia jangan lupa tuh untuk menanam benih cabai rawit viral dari Candi itu ya. Dijamin pasti panen dengan perawatan mudah. Ya, tanamlah benih cabai rawit viral supaya kebun Anda jadi viral. Oke, sampai jumpa kembali. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel kami supaya tidak ketinggalan informasi-informasi seputar dunia pertanian. Oke, jika ada salah kata dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.